Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Sore hari ini sungguh kami mengakui bahwa Engkau yang selalu setia di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Walaupun apapun keberadaan kami Tuhan, kami mau untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya apapun keberadaan kami Tuhan, semua hanya karena kemurahan dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih dalam sikap menyembah Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan penyembahan, nyanyian pujian dan sungguh-sungguh kita katakan, inilah yang ku renungkan.
bersuka karenamu. Haleluya. Dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka jiwaku, mari tinggikan namanya. Hai hatiku, mari naikkan namanya yang mulia. Kami tinggikan Engkau Allahku yang ajaib, Tuhan kami yang setia, penolongku yang setia, kota benteng yang teguh hanya di dalam Engkau Tuhan. Sore hari ini kami datang dengan pengharapan kepada Engkau, dengan satu ekspektasi untuk bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Tuhan sendiri yang akan bertahta di atas puji-pujian kami. Tidak peduli segala situasi di dalam hati kami, kegundahan, kemalasan, segala kegelisahan, kami mau tundukkan semua itu. Kami mau angkat pujian hanya kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan Yesus. Kami berdoa 2-3 orang berkumpul di situ, Engkau hadir Tuhan. Saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena itu kami mau berdiri, kami mau menyanyikan pujian, kami mau memasyurkan nama-Mu yang besar Tuhan Yesus. Kami mau katakan kepada diriku, diri kami Tuhan, bahwa mari pujilah Tuhan. Datang ke hadiratnya dengan puji-pujian, tinggikan namanya, dan lihat Tuhan akan beracara di dalam kehidupanmu. Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Lawatlah kami dengan kedahsyatan kuasa-Mu. Basahi kami kembali dengan kasih yang mula-mula itu Tuhan, agar kami benar-benar melihat Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan meninggikan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya.
dan baliknya. Semua makhluk di bumi, di surga dan kesesatan kalau namanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Memang Tuhan itu baik, amin. Amin. Mari kita tetap puji Dia karena Dia sungguh baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan padaku. Yesus menciptakan, Yesus menciptakan, Yesus Kasihnya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari bumi. Kita tidak bisa mengerti betapa Dia begitu mengasihi kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah.
Tuhan, pada sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus atas pemeliharaan dan anugerah Tuhan yang besar. Tuhan, kami tidak dapat sedetik pun jauh daripada Engkau Tuhan Yesus. Karena itu malam hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber berkat kami, sumber pertolongan kami Tuhan Yesus. Karena tidak ada satupun yang dapat menolong kami selain Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Nama-Mu itu Tuhan punya kuasa yang besar di dalam hidup dan di dalam kekekalan kami Tuhan Yesus. Biarlah segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami Bapa. Tuhan, biar pada malam hari ini kami mau menaklukkan kemanusiaan kami Tuhan. Biar kami mau membangkitkan roh kami untuk bersekutu dengan Engkau, mendapatkan mana yang baru daripada surga, yang akan memberikan kami kekuatan, yang akan membekali kami di dalam perjalanan-perjalanan di setiap musim-musim kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami percaya apapun keberadaan kami mau katakan bahwa You are in control in our life Tuhan Yesus. Engkau yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Apapun keberadaannya kami mau melihat hanya kepada Yesus. Kami tidak akan melihat kepada dunia ini, kepada materialisme Tuhan, tetapi kami akan melihat hanya kepada Engkau, Yesus sumber juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini Tuhan, berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, biar hanya kemuliaan dan kuasa-Mu yang dinyatakan Tuhan. Bukan hikmat manusia, tetapi firman Allah yang adalah menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hati kami merupakan tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu, yang akan berbuah berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Kami akan menjadi seperti Engkau. More of you and less of me Tuhan Yesus. Biar Engkau yang semakin bertambah, kami yang semakin berkurang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tim Praise and Worship, buat semua teman-teman yang sudah membantu pelayanan pada hari ini. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Pada sore malam hari ini saya bersyukur sekali atas anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kita bisa ada kembali di tempat ini. Selamat datang Om Frans, Tante Ros. Lumayan sudah 2 bulan, oh enggak yang 2 bulan. Haleluya, terima kasih semua yang sudah datang. Kita percaya apapun keberadaan kita, mungkin kita sedang sakit, sedang berbeban berat, tapi saat kita duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, maka firman Tuhan yang merupakan kuasa terbesar akan sanggup untuk memampukan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan khotbah series kita yang tetap masih ada di dalam pemulihan seutuhnya. Hari Sabtu yang lalu di dalam care group kita sudah sama-sama mendengar bahwa di dalam hidup kita itu ada beberapa musim di dalam kehidupan kita. Karena itu pada sore malam hari ini judul yang saya berikan buat khotbah kebenaran firman Tuhan adalah Power to Live in the Seasons of Life. Kuasa atau kekuatan untuk kita hidup di dalam musim-musim kehidupan kita. Haleluya. Musim di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kejadian 1 pasal yang ke-14 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan itu juga dikatakan bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Nah, perintah ini yang diberikan oleh Sang Pencipta Tuhan Yesus Kristus
itu menetapkan satu pola tentang musim di dalam bumi ini, di dalam kehidupan kita. Dan musim yang sebenarnya adalah fenomena dari kehidupan manusia, di mana manusia harus hidup di dalamnya. Segala sesuatu yang bertumbuh itu pasti berubah. Itu pasti berubah. Nah, kemarin saya katakan jika petani menanam, dia akan menuai di musim yang lain. Nah, pas malam hari ini juga ada Pak Yakob, seorang usahawan anggur yang terkenal dari Victorville. Jadi kalau saya pernah ngobrol-ngobrol sebentar, wah Pak Yakob gimana itu nanam anggur ya? Nggak gampang loh. Tapi kita percaya kalau Pak Yakob bisa terangin sedikit bahwa kalau kita menanam anggur itu harus melewati musim-musim. Ada waktunya yang kena matahari, ada waktunya juga kena hujan atau kena embun dan lain-lain. Dalam pengertian bibit itu untuk bertumbuh, Demikian juga manusia melewati musim-musim dalam kehidupan supaya manusia juga bisa bertumbuh. Bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya. Nah, dalam Daniel 2 ayat 21 dikatakan dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 22 itu dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masanya untuk segala sesuatu. Ada masanya, ada waktu untuk lahir, untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, untuk mencabut yang ditanam, ada waktu juga untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Nah, membunuh di sini bukan berarti kita bunuh orang atau segala macam, no, tapi membunuh itu mematikan sesuatu yang tidak lagi berguna. Dan menanam, menyembuhkan, ada waktu untuk merombak. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan tidak berfungsi sebagaimana kita rencanakan, dan itu harus kita rombak seturut dengan kehendak Tuhan. Ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu juga untuk menahan diri dari memeluk. Nah, di sini kalau kita bicara memeluk dan ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk, dalam bahasa aslinya itu dikatakan there is a time to have sex dan there is a time to not having sex. Itu untuk yang menikah. Jadi ditandai ada musimnya, ada waktunya. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk bicara. Ada banyak sekali, ada waktu untuk berdamai, ada waktu untuk berperang, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya bahwa musim-musim yang ditetapkan oleh Tuhan itu membantu kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. We plant and harvest our crops according to the growing season. We plan our activities and build our building according to the seasonal weather patterns. Jadi kalau petani atau penanam, kita tahu juga musim-musim ini bagusnya menanam apa. Itu sudah diatur semua oleh Tuhan. It makes sense therefore that we learn how to work with the seasons of the Spirit in every endeavor of our life. Makanya Tuhan menciptakan siang dan malam supaya ada waktu untuk manusia bekerja, ada waktu untuk manusia beristirahat. Jadi Tuhan sudah menyusun segala musim dan waktu untuk kehidupan manusia selanjutnya. Nah, kita melihat di sini di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Greek, itu disebutkan season, itu artinya kairos. Itu bahasa Indonesianya waktu, masa, musim, kesempatan, dan peluang, kesempatan. Tapi di kata yang lain juga dijelaskan, yaitu kronos. Itu menunjukkan ruang waktu tertentu, panjang atau pendek. Untuk memudahkan pengertian kita akan melihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Itu murid-muridnya Tuhan Yesus tanya, Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus akan memulihkan Yerusalem, memulihkan kerajaan-Mu? Nah, jawabnya Tuhan Yesus,
engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Nah, masa di situ dikatakan kronos. Engkau tidak perlu mengetahui kapan itu waktunya, dan waktu di situ dikatakan seasons, kairos, yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi dikatakan bahwa kairos itu ada satu peluang kesempatan, tetapi kronos itu menunjukkan hari tertentu, waktu tertentu. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar secara cepat, singkat, dan padat pada sore hari ini bahwa di dalam kita berjalan dengan Tuhan melalui musim-musim. Ada banyak sekali musim. Kalau kita mau lihat ini, kita bisa bicara dari A sampai Z. Tapi biar pada sore hari ini kita mau fokus dan melihat bahwa di musim-musim tertentu di dalam kehidupan kita, ada musim yang namanya musim menunggu. Karena semua yang terjadi itu di luar kendali kita. Di dalam musim menunggu atau penantian, kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Ada lagi yang dikatakan musim kesedihan. Pada saat kita sakit, pada saat kita kehilangan seseorang, pada saat kita menderita, atau pada saat kecelakaan, itu musim kesedihan. Tetapi di banyak musim-musim di dalam kehidupan kita, kalau di dunia kita mengenal 4 musim, Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam hidup kita ada banyak sekali musim. Ada banyak sekali musim. Ada musim-musim di mana kita bahagia, kita berhasil, karena kita berhasil, kita mendapatkan sesuatu, kita untung, kita diberkati. Nah, itu musim-musim di mana kita merasa bersukacita. Tapi ada musim-musim kesedihan di mana kita merasa ditinggalkan, di mana kita merasa disepelekan, di mana kita merasa tidak dianggap, di mana kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah memalingkan wajahnya. Nah, di dalam musim-musim yang buruk seperti ini, musim-musim yang keras, yang sukar, kita sering kali menemukan apa yang dinamakan ketakutan. Ketakutan sering kali menghampiri kita pada saat kita memasuki musim-musim tertentu. Tapi pada sore hari ini kita mau sama-sama lihat bahwa seturut dengan judul khotbah hari ini, bahwa kuasa atau kekuatan untuk hidup di dalam setiap musim-musim kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kuasa untuk mengalahkan ketakutan. Nah, saya akan bicara banyak mengenai Mazmur 23. Ini sudah sangat familiar, bahkan ada lagunya ya. Lagunya gimana, Saudara? Tuhan adalah kekuatanku. Salah kekuatan. Tuhan, ini saya banyak nyanyi tadi, saya jadi bingung. Siapa yang tahu, Bapak Ibu Saudara? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia mengatakan, dia menulis lagu ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, saya akan coba kontraskan ini dengan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius
Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita, apa Bapak Ibu Saudara? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kita lihat di sini dalam ejaan bahasa Inggris bahwa for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Nah, selanjutnya, nah di sini kita lihat bahwa kata takut itu dalam bahasa aslinya dikatakan deilia. Dan kata ini tidak pernah digunakan untuk sesuatu yang positif, selalu digunakan untuk sesuatu yang buruk. It always used in the bad sense. Nah, di dalam terjemahan Alkitab yang lain, New American Standard Bible, itu arti takut juga dikatakan bukan fear tapi timidity, yaitu coward, pengecut. Pengecut. Nah, dari kata yang berlawanan dari pengecut adalah berani. Berani. Courage. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan bahwa damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Peace I live with you. My peace I give it to you, not as the world gives. Nah, kita lihat bahwa sering kali saat kita memasuki satu musim tertentu di dalam kehidupan kita, seperti kemarin saya ceritakan bahwa suami istri itu punya musim berbeda-beda. Kadang suaminya di musim yang lain, istrinya di musim yang lain, anak-anak bisa ada di musim-musim yang lain. Setiap orang mempunyai musimnya berbeda-beda. Tetapi pada saat kita memasuki musim yang berat, yang keras sekali, musim di mana kita merasa begitu kering dan begitu gersam. Nah, yang kita pertama kali masuk, kita sudah merasa ketakutan. Takut yang sampai kita mungkin susah bernafas dan lain-lain. Nah, belakangan ini saya menemukan bahwa orang Amerika itu ternyata mempunyai penyakit yang macam-macam, yang lumayan aneh-aneh ya. Ada panic attack, ada obat-obat itu untuk penyakit yang macam-macam. Padahal kalau dilihat tubuhnya sehat. Jadi saya kurang setuju dengan perkataan bahwa mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Salah. Orang gila tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Jadi nggak benar. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Salah. Orang gila bisa kelihatan sehat-sehat. Di sini kita naik bus, nggak tahu ada samping bisa ada orang gila ngomong sendiri. Orang ngomong sendiri. pakai earphone, nggak ada, ngomong sendiri, gila. Nggak kelihatan orang biasa. Di kantor pos, di mana ada orang tiap hari ada satu ibu-ibu posting surat. Oh iya, saya lihat kok ini kok orangnya di situ main taruh aja begini nggak apa-apa. Dia bilang ya itu ibu itu for the 14 years tiap hari dia datang begitu. Karena kalau kita menganggap sepele ketakutan itu, dia bisa memakan kita punya hati dan sukacita daripada Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, di sini kita lihat pada pasal yang Mazmur pasal 23 ayat yang keempat ya, selanjutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, kekuatan di sini yang 2 Timotius katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa kekuatan daripada Tuhan itu memampukan kita untuk terus berjalan dan mengalahkan ketakutan. Mengalahkan ketakutan adalah hal yang sangat berat untuk mengalahkan ketakutan. Karena kadang-kadang ketakutan begitu besar dan bisa membunuh pengharapan kita. Karena ketakutan itu besar dan dia bilang, "Hei, kamu tidak akan berhasil. Karena saya datang, saya akan hancurkan semua pengharapan." Sakit yang kau derita itu pasti akan balik lagi. Apalagi kita kadang-kadang masih suka, aduh kok begini, jangan-jangan sakit lagi atau apa. Sekali kita berdoa
berdoa dan kita katakan, Tuhan pasti akan sembuhkan, Tuhan pasti akan lakukan perkara yang besar, maka saat itu kekuatan yang daripada Tuhan yang akan berperang melawan kita untuk mengalahkan ketakutan kita. Untuk mengalahkan ketakutan kita. Selanjutnya, menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan keberanian. Memang betul dibutuhkan keberanian. Karena apa? Hanya seorang pengecut yang hidup menurut jalan dunia. Jadi kalau seperti ada di kolam renang yang ada air arusnya. Kalau di Ancol saya ingat tuh di pinggirannya ada kolam arus. Nah, orang-orang yang tidak punya keberanian, dia hanya nyemplung, dia ikut arus. Arus dunia ini, angin-angin dari dunia ini. Kalau orang bilang, oh harus open minded dong Pak, think outside the box katanya. Harus terima keberadaan orang. Sekarang orang macam-macam Pak. Ada orang yang seperti ini, orang seperti ini. Harus terima dong, open minded, persamaan hak. Omong kosong sudah. Itu namanya kita hidup mengikuti arus. Itu adalah seorang haul. Tapi orang-orang pemberani adalah orang-orang yang hidup pantang melawan arus, seperti salah satu jenis ikan salmon. Dia berenang melawan arus. Memang harus seperti Tuhan katakan, jika engkau mengikut aku, pikulah salibmu. Itu merupakan salib buat kita. Itu merupakan konsekuensi. Jika kita memilih ini, konsekuensinya harus seperti ini. Jadi seorang yang berani mengikut Kristus adalah seorang yang mampu berkata tidak di atas tidak, dan seorang yang mampu berkata kebenaran di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Jadi kita percaya bahwa mengikut Tuhan adalah satu keputusan yang akan memberikan kita keberanian. Selanjutnya. Ya, bisa lagi, klik lagi. Klik lagi. Oma ini adalah Corrie ten Boom. Dia seorang Netherlands yang orang tuanya sempat menyelamatkan banyak orang-orang yang hendak dibunuh oleh Nazi. Dan dia bertumbuh menjadi seorang wanita yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Ada satu buku yang paling terkenal yang dia tulis, yaitu The Hidden Place. Pernah ada filmnya juga tuh? Pernah ada filmnya, The Hidden Place. Satu kali tentara Nazi gerebek rumahnya. Dia selamatin, dia masukin orang-orang, dia sembunyikan di balik dinding ini, di lantai paling atas rumahnya. Sembunyi untuk sekian lama tidak ketahuan. Satu kali ketahuan. Ketahuan sama orang Belanda sendiri, dia kasih tahu orang Nazi ini. Wah, ini seperti kalau di Indonesia tuh orang-orang kayak ini ngadu ke company. Ini loh, Mister, itu ada yang mengumpet. Langsung tentara-tentara Nazi datang, termasuk Corrie ten Boom juga diangkut semua. Tapi dia tidak takut sedikit pun. Tidak takut sedikit pun. Semua orang sudah bilang, aduh, Bu, maaf ya, ini kita jadi gini, nanti waduh kita semua akan dihukum mati. Tapi singkat cerita, tiba-tiba dia dilepaskan, bebas. Alasannya apa? Ada clerical error, ada catatan yang salah. Jadi kita kasih catatan ke Nazi ini, oh maaf Pak, itu kemarin si itu kayaknya salah kita kasih nama. Oh oke, ya udah dibebasin aja. Dibebasin begitu saudara. Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, saat kita memasuki atau menghadapi satu masalah, sebelum kita bergumul dengan masalah itu, kadang-kadang kita sudah takut duluan. Kita bilang aduh ini, apalagi kita kadang-kadang kalau kita nggak menguasai diri kita sudah bilang, waduh mati deh gue, mati. Udah takut. Jadi masalah masih di situ, belum dekat. Tapi dia udah bilang, aduh ini udah hancur, susah. Wah, bangkrut, wah udah nggak ada tuh, wah udah. Sebelum itu dekat, tapi kita udah kerupuk kena air. Corrie ten Boom waktu dia ditangkap, dia pikir, well, hidup saya punya Tuhan, saya milik Tuhan. Hidup adalah keuntungan, mati adalah berkat, ketemu dengan Tuhan. Dia tidak takut, dia pikir, oke,
alasan, menurut saya itu alasan tidak masuk akal. Cuma kesalahan terus dibebasin aja. Padahal salahnya itu melindungi tahanan-tahanan atau orang-orang yang dikejar-kejar. Tapi kita malam hari ini mau sama-sama koreksi diri kita. Kita mau jujur dengan diri kita. Tuhan, ampuni saya. Banyak kali sebenarnya saya mampu. Di dalam kitab 1 Petrus dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih melayani di tempat lain, ada teman saya juga, anak bayinya itu sakit, saudara, punya penyakit dan hidupnya nggak lama. Bayi ini nggak bisa bertumbuh karena kalau dia bertumbuh tulangnya pecah. Itu ada nama latinnya penyakitnya, saya lupa, saya mesti lihat katanya tuh. Jadi bayi itu nggak bisa dipegang sembarangan karena tulangnya retak. Tulangnya retak, nggak bisa tulangnya bertumbuh, yang pecahannya dia tusuk paru-paru, dia tusuk jantung. Jadi nggak bisa dipegang juga. Kasihan. Suami istri ini berdoa sekian lama, satu kali dapat anak besar. Terus dia datang, pastor ini gimana ya? Nah, saya juga nggak mungkin dengan seenaknya dia bilang, kita berdoa. Gampang kalau ngomong kita berdoa. Kita berdoa, iya. Terus? Mau apa? Saya datang, saya duduk, ikut menangis dengan mereka, saudara. Tuhan, gimana tuh? Ini hal yang berat. Sekalinya minta anak, Tuhan kasih ke anak ini. Pada saat kita berdoa, seperti Roh Kudus berkata bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Saya bilang bahwa you are a great dad. Kamu ini ayah yang besar. Kamu ini ibu yang luar biasa. Kalau saya seperti itu, waduh, saya mungkin udah marah-marah, saya tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tahu kepada siapa dia mengizinkan masalah itu terjadi. Jika Bapak Ibu Saudara ada di dalam situasi-situasi masalah yang menurut saudara, Tuhan ini gak fair dong, gak adil. Malam hari ini mari kita balikkan semua itu. Mari kita katakan kepada masalah itu kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu berarti Tuhan melihat saya seperti orang yang mempunyai rohani dan spirit yang kuat. Spirit yang kuat, yang berani. Bukan seorang pengecut dan marah-marah sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tetapi orang yang berani, Tuhan, walaupun seperti ini, saya tetap mau jalan bersama dengan Tuhan. Ayub berkata, kalau kita cuma terima yang baik, masa ada yang jelek dari Tuhan kita gak terima. Tapi malam hari ini mari kita katakan, Tuhan, terima kasih atas masalah ini. Berarti Engkau mempercayakan saya sebagai seseorang yang berani dan yang kuat. Tuhan lihat segala tantangan hidup kita. Sampai saat ini, kalau kita bandingkan masalah-masalah kita beberapa tahun sebelumnya, sepertinya naik. Tuhan lihat bahwa kekuatan kita semakin lama semakin besar. Bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena ada roh Tuhan di dalam kita. Bukan karena kekuatan kita. Kalau karena kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, aduh, kita sudah lama jauh dari Tuhan. Tapi karena ada roh Tuhan yang setiap saat, setiap detik itu ada di dalam diri kita. Bahkan dia menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana semua ini dipakai Tuhan untuk membuat kita bertumbuh, melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya, haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kuasa untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus di setiap musim. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pada waktu peperangan, pada waktu seperti semuanya akan menjadi hancur.
Pada zaman dulu kalau peperangan di antara dua bangsa itu di tengah seperti ada lembah atau tanah yang kosong, tanah lapang kosong. Tapi di sini Daud mengatakan, Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Lalu ada koma dikatakan di hadapan lawanku. Saya pikir hidangan bagiku pada saat saya lapar. Enggak. Tapi dikatakan hidangan di depan lawanku. Jadi pada saat kita sudah mulai gelap, pada saat kita sudah mulai mungkin hampir kehilangan harapan, pada saat itu damai daripada Tuhan dilepaskan di dalam hati kita. Karena ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, saat gelisah, saat banyak pikiran, susah untuk tidur. Benar apa benar? Benar ya? Susah. Badan ini udah rontok, udah capek, geletak di tempat tidur tapi nggak bisa tidur. Pikiran itu, waduh, nggak bisa bolak-balik, udah jam berapa? Bolak-balik lihat udah jam 4, udah jam 5. Ya, kerja lagi. Nggak tidur. Bangun-bangun udah kayak zombie, udah wah. Karena apa? Pikiran. Sebelum kita berperang dan apa? Pikiran kita ini, saudara, medan peperangan. Dan pada saat kita berperang menghadapi musuh, musuh kita itu bukan bos kita, musuh kita itu bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, bukan penyakit kita, bukan masalah kita. Tapi musuh kita itu penguasa-penguasa di udara, iblis. Ini semua yang dipakai oleh iblis, bungkusnya aja. Tapi ada kuasa di balik itu semua. Ada kuasa. Loh, kok tiba-tiba dapat surat ini, bagaimana nih begini? Loh, kok tiba-tiba ini? Itu semua kerjanya iblis. Dalam beberapa hari belakangan ini, saya melihat di dalam gereja ini ada beberapa banyak yang sedang mengalami masalah. Yang saya rasa itu adalah gangguan daripada Tuhan. Dan saya sendiri, oh iblis betul. Berarti tidak ada yang ngantuk. Saya hanya mengecek. Jadi saya pikir, wah, awal-awal minggu ini saya juga bergumul, ada banyak masalah yang terjadi. Tiba-tiba si ini telepon, ada bapak ini, ada ini, ada ini. Sampai terakhir kemarin ada sakit, ada. Saya pikir, wah, ini unusual. Memang hidup terus ada masalah, tetapi seperti ini, saya bilang, Tuhan, ini ada sesuatu. Saya percaya pada saat kita ingin dekat dengan Tuhan, pada saat kita ingin sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, pada saat sungguh-sungguh kita mau berani melangkahkan kaki kita, saya pengikut Yesus, pada saat kita benar-benar mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, iblis itu tidak senang. Pada saat itu muka kita udah banyak di neraka poster, most wanted, ini nih, ganggu yang ini nih, ganggu yang ini. Mereka udah ada rapat, mereka udah ini ya, kamu ganggu yang ini, ganggu yang ini, ganggu yang ini. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, itu di belakang itu ada kuasa yang mencoba mengganggu kita. Tapi semua tetap di dalam kerangka pengawasannya Tuhan. Tuhan izinkan apa enggak? Kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan percaya dengan kita. Itu adalah satu privilege. Tuhan percaya dengan kita melalui masalah ini. Tuhan tidak percaya dengan saya untuk menanggung kalau saya ada anak seperti teman saya itu ngalami. Dan akhirnya umur 2 tahun meninggal. Sekarang baru punya lagi anak 1 tahun. Wah, luar biasa. Tapi waktu mengingat anak itu nggak bisa dipegang, tapi harus dimandiin dong, dikasih makan apa, nangis terus. Kadang-kadang bisa senyum sebentar, tapi kalau tulangnya begitu dia grow, terus pecah aja, kadang-kadang bisa menusuk macam-macam anggota organ-organ di dalam. Kasihan. Tapi pada saat itu saya bilang, Tuhan, berarti kalian ini dapat privilege dari Tuhan, anugerah untuk menanggung masalah seperti ini. Berarti ada reward yang besar daripada Tuhan, ada mujizat yang lebih besar daripada orang lain yang alami, daripada masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa musim-musim yang diizinkan oleh Tuhan itu semua
mengajarkan kepada kita untuk bertumbuh dan mengenal Yesus selanjutnya. Seperti Ayub mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Pada saat saya pertama kali menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh, saya berdoa, Tuhan, saya gak mau kenal Tuhan dari kata orang, dari kesaksian si A, si B, si C, tapi saya mau benar-benar dengar dari Engkau. Dari kecil mama saya udah bilang, kamu nanti jadi pendeta karena kita sudah nazarkan. Sampai at the point, satu titik dalam hidup saya bilang, Tuhan, saya tidak mau jadi hamba Tuhan untuk menyenangkan orang tua saya. Saya mau jadi hamba Tuhan, Engkau sendiri yang panggil saya, call me, bicara buat saya. Nah, malam hari tinggal ibu saudara, mari kita mengenal Tuhan lewat hidup kita masing-masing, lewat pengalaman kita saat kita berhadapan dengan masalah, saat suami kita, istri kita sedang menghadapi satu tantangan. Mari dukung dia, bilang, sayang, pasti kamu akan lihat Tuhan lewat masalah ini. Pasti kamu akan melihat kuasa Tuhan terjadi lewat masalah ini. Kalau banyak kali kita hanya mendengar, oh si ini bilang ini, si ini bilang ini, tapi malam ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu untuk mengenal Engkau, melihat Engkau langsung dalam hidup saya, langsung dalam masalah saya. Saya mau lihat bahwa Engkau nyata, benar Engkau nyata. Saya mau lihat itu selanjutnya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6 dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi mengenal Tuhan itu adalah melakukan perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ada banyak orang bilang, wah saya orang Kristen, tapi hidup tidak melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan katakan, dia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam Dia. Selanjutnya, di dalam Matius 25 ayat 35, 36 dan 40 dikatakan bahwa sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat yang ke-40 dikatakan, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Di dalam poin yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara, kuasa untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Ada kalanya baik buat kita untuk sekali-sekali datang ke rumah sakit atau ke orang meninggal, supaya kita sadar bahwa wah, hidup kita ini kan seperti mist, seperti uap, seperti vapor. Habis itu nggak ada lagi. Hidup sangat singkat. Tapi kita percaya pada saat kita memasuki hidup kita yang terbatas ini, dengan segala tantangan yang ada, pada saat kita merasa berat dan merasa ditinggalkan, merasa mungkin semuanya sudah hancur, tidak ada lagi pengharapan, adalah sangat baik buat kita untuk berhenti dan melihat kiri kanan kita, melihat, wah. Dan di sini dikatakan bahwa ada baik untuk kita untuk melihat saudara-saudara kita, orang-orang lain yang berada di sekitar kita.
Nah, untuk menghancurkan atau pil antidot, obat, salah satu obat untuk kita menolong diri kita dengan kekuatan Tuhan adalah dengan tidak terlalu fokus kepada apa yang menjadi tantangan dan masalah kita. Ada masanya kalau kita terus lihat masalah ini, aduh Tuhan. Tapi ada masanya di mana kita melihat ke tempat lain, di mana kita melihat Tuhan bergumul dengan orang lain. Pada saat saya bicara dengan teman saya yang bayinya sakit ini, itu seperti mengajarkan saya bahwa, hei, masalahmu ini belum ada apa-apanya. Jadi pada saat kita lihat orang lain, ada banyak orang ternyata di luar sana yang lebih susah dari kita. Lebih susah dari kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, pada saat kita bertumbuh untuk mengenal firman Tuhan, katakan seorang yang berkata aku mengenal Tuhan tapi tidak melakukan perintah Tuhan adalah seorang pendusta. Dan apabila kita melakukan perintah Tuhan, salah satu perintah Tuhan adalah untuk, di sini Tuhan katakan di dalam Matius 25 itu dari atas dikatakan tentang berjaga-jagalah. 10 gadis yang jaga dengan lampu minyak mereka, dan raja sampai ayat yang sini adalah untuk berjaga-jaga. Nah, kita hidup di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Segala masalah dan tantangan kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita juga berjaga-jaga, waspada. Seperti kemarin Pak Ishak bilang, kadang-kadang kalau kita hidup santai-santai, tenang-tenang, seperti kita naik mobil freeway lurus-lurus, kadang-kadang buat kita ngantuk. Tapi Tuhan izinkan kita lewati musim demi musim demi musim, supaya kita juga aware, kita lihat, oh iya kita di akhir zaman ya. Semua makin jahat, manusia makin mencintai dirinya sendiri, uang semakin merajai dan semakin punya kuasa besar dalam hidup manusia. Dan itu kadang-kadang bikin kita buta akan kekuatan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Tapi pada saat kita melangkah, melihat kebaikan Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, I want to know you more. Saya rindu untuk mengenal Tuhan. Saya bisa mengenal Tuhan lewat pasalah ini. Tapi saya mau mengenal Tuhan pada saat saya melakukan kehendak Tuhan. Nah, pada saat kita melihat orang lain, Bapak Ibu Saudara, kita bisa katakan, oh Tuhan, Engkau sungguh baik. Bukan kita katakan Engkau sungguh baik buat saya, tapi buat semuanya. Kita bisa melihat kebesaran-kebesaran Tuhan. Nah, saya rindu jika gereja ini juga mempunyai hati untuk misi, untuk memikirkan orang lain, untuk memikirkan orang lain. Pada saat kita mungkin di sini ada kita semua yang membantu keluarga kita di Indonesia, yang susah sekolah, yang sakit, itu berarti kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Dan di situ Tuhan lihat bahwa Tuhan akan berikan kita berkat, karena Tuhan lihat bahwa berkat yang Dia beri bukan buat kita saja, tapi berkat itu bisa jadi untuk banyak orang. Untuk banyak orang. Jadi salah satu hal di dalam kita jalan mengikuti Tuhan, mengenal Tuhan, adalah juga melihat orang lain dan menolong orang lain. Beberapa waktu yang lalu pada saat kita ada ibadah pagi bersama itu dengan gereja boleh di tempat ini, ada satu badan pelayanan yaitu Teen Challenge, pelayanan anak-anak muda seluruh Amerika. Dan mereka ini, tim pelayanan ini menampung anak-anak muda yang dengan bermacam-macam latar belakang. Ada yang punya latar belakang kecanduan obat, jadi geng member, pelacur, dan lain segala macam. Mau bunuh diri semua, masuk ke dalam lembaga ini, disekolahkan untuk melayani Tuhan. Dan dia melayani di semua gereja-gereja lokal. Dan pada saat itu di bawah 10 orang. Macam-macam. Termasuk ketua dari Teen Challenge Assembly of God ini adalah second generation dari orang Filipina Amerika yang bertobat dari kepala geng yang pernah ditangkap. Ada polisi, ada fotonya waktu dia masih foto di penjara, dengan foto dia sudah menjadi hamba Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana, saya lihat wah Amerika ini begini-begini,
banyak ternyata di luar sana orang-orang yang bergumul di dalam keluarga mereka. Karena ingat akhir zaman ini yang diganggu iblis, yang diganggu oleh setan itu memang sepertinya gereja. Tetapi sel yang paling kecil dari gereja adalah setiap rumah tangga mulai digoyang. Nah, kalau selnya ini sebagai tiang-tiang gereja goyang, gereja juga goyang. Jadi harus waspada Bapak Ibu Saudara, bahwa mari kita di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita bangun itu mesbah keluarga. Setiap hari, karena kita tidak akan kuat hidup tanpa doa. Setiap hari, mau pagi hari, mau malam hari, panggil semua anak keluarga datang. Pada saat kita mau makan bersama di meja makan atau apa, sini kita doa dulu sebentar. Jangan langsung mulai, kita bikin 3 kali setiap hari, berat memang. Tapi mulai dari yang 1 kali 1 hari, setiap pagi kumpul atau setiap malam, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sebagai keluarga, Tuhan kami bawa keluarga ini. Mami, papi, anak-anak semua. Pelihara kami. Karena pada saat kita keluar, istri keluar, ibu keluar, bapak keluar, anak-anak keluar. Itu seperti domba yang mau diterkam oleh serigala. Kalau anaknya keluar, dia pergi ke sekolah, tantangan dari sekolah, stres segala macam, pulang ke rumah. 1 orang stres pulang ke rumah. Mamanya kerja di pekerjaan, masalah besar, stres lagi, pulang ke rumah. Udah ada berapa orang stres di rumah? 2. Bayangkan jika keluarga itu ada 5 orang. Malam hari itu 5 orang stres ada di rumah. Benar. 5 orang stres. 5 orang stres kalau komunikasi, wah susah. Apa? Kamu ngomong apa? Kamu pikir saya gak capek hari ini, ha? Kamu pikir saya gak tenang malam ini? Tapi kalau kita ada 1 orang di dalam keluarga, kepala rumah tangga, atau ibunya, yang benar-benar lihat kepada Tuhan, peka kepada Tuhan, inisiatif setiap hari, kita kumpul dulu, kita berdoa. Saya tahu ada banyak orang seperti itu di dalam tengah-tengah jemaat. Kesaksian buat kita semua dan buat saya pribadi. Kumpul semua, mari kita berdoa. Sebentar saja sebelum kamu pergi, mari kita berdoa. Malam hari sebelum kita semua tidur, mati lampu semua, kita berdoa. Besok anak keluar berhasil di dalam sekolah, di dalam pekerjaan. Istri keluar, pulang-pulang. Wah, Pak, saya dapat ditambahin lagi nih jamnya. Per jamnya dinaikin lagi. Puji Tuhan, bapaknya keluar kerja, pulang lagi, berhasil. Bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan doa. Kekuatan doa saat berlutut di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah tidak hidup buat diri kita lagi, kita bisa seperti itu, saudara. Mari kita kumpul, kita doa dulu. Karena kalau kita terus, ibunya terus stres mikirin ini gimana, bapaknya sendiri juga hidup di musim yang sendiri, mengasihani dirinya sendiri, anaknya mengasihani diri sendiri, susah. Tapi mari kita hidup keluar daripada ikatan itu. Hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kita tahu, kita bilang, Tuhan saya tahu saya masih banyak masalah yang belum selesai. Masih banyak yang harus diselesaikan, masih banyak yang harus digumulkan. Tetapi saat ini saya mau berdiri dan saya mau katakan bahwa saya akan hidup untuk Tuhan. Melihat seperti Tuhan melihat orang lain. Mulai dari rumah tangga sendiri, keluarga sendiri. Mari kita kumpul. Pada saat kita berjalan, kita mengenal. Dan anak-anak seluruh keluarga akan melihat Yesus mengenal, bertumbuh lewat iman, lewat orang tua. Lewat apa yang mereka lihat. Oh iya, tapi mami begitu sih. Saya begini. Di rumah, di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, mari kita mulai untuk berjalan, bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam pergumulan-pergumulan kita, tantangan kita, penyakit kita. Tuhan akan bekerja. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ada, ya, lagi. Orang ini namanya Joni Eareckson Tada. Dia seorang teenager yang
Sebelumnya dia seorang remaja yang luar biasa, melakukan apa saja, serba bisa. Satu kali dia berenang di satu teluk begitu, tiba-tiba dia miskalkulate, cuaca berubah, arus berubah, dia kecelakaan, terbawa arus, dan akhirnya anggota tubuhnya itu tidak berfungsi secara normal lagi. Tangannya, kakinya semua hanya dari pinggang ke atas. Erikson tadi. Dan dia bilang saat hidup berbunga-bunga, kita dapat sekilas mengenal Yesus dan berbicara tentangnya. Namun hanya dalam penderitaanlah kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Pada saat kita ada uang, semua lagi baik-baik, mudah buat kita berkata, God is good. Yes, God is good all the time. All the time God is good. Mudah. Tapi pada saat penderitaan, itulah kita mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Nah akhirnya si Joni Eareckson Tada ini bertumbuh dan mendapat seorang suami yang akhirnya sama-sama melayani Tuhan, dikirim kemana-mana, menolong banyak sekolah-sekolah, banyak institusi-institusi Kristen di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya lagi, sampai dia adalah salah satu penulis buku terkenal dan seorang yang pemberi semangat, motivation speaker kepada banyak orang. Di sini kita lihat dia juga tidak bisa bikin apa-apa, tapi dia bisa berikan sukacita buat anak. Dia sendiri juga wah. Tapi dia bilang, hey, kita nyanyi, kita puji Tuhan. Anak itu bilang, iya. Lihat, si Joni Eareckson ini semua serba terbatas. Dan pada saat salah satu interview dari Christian Magazine menginterview suaminya, dia bilang, Pak, kok Bapak mau menikah dengan si Joni Eareckson ini? Apa yang menurut Bapak menarik? Apa yang menurut Bapak menarik? Si Joni Eareckson ini juga di interview dalam saat yang berbeda. Tapi pada waktu suaminya di interview, dia tanya, saya berdoa kepada Tuhan. Saya melihat dia seperti Tuhan melihat. Karena manusia melihat hanya dari penampilan luar. Mungkin ada banyak laki-laki, ada banyak pria-pria yang melihat wanita dari struktur fisik segala macam. Tapi saya melihat hatinya. Hatinya yang saya lihat. Karena hatinya itu yang terpancar dari luar. Dan Joni Eareckson juga waktu saat di interview dia lihat, suami saya melihat saya seperti Tuhan melihat saya. Dan di sini kita lihat bahwa ada kalanya kita melihat satu masalah. Sebelum pada saat kita menghadapi masalah itu, kita berdoa, Tuhan ajar saya supaya bisa melihat masalah ini seperti Engkau melihat masalah ini. Setiap masalah itu selalu mengawali berkat. Jadi di balik masalah itu ada berkat Tuhan. Jadi banyak kali Tuhan memberi kita berkat dibungkus oleh masalah, dibungkus oleh pergumulan, dibungkus oleh hal-hal yang tidak mengenakan. Karena pada saat kita membuka bungkusnya, kita lihat, wow, excited. Wah, terima kasih Tuhan. Nah pada saat kalau kita lihat anak-anak pada Natal itu semua dibungkus kado-kado ya. Yang paling seru pada saat buka kadonya itu, karena kita ingin tahu apa itu. Tapi kalau kita taruh aja kadonya di situ, oh ini ada iPad, ini ada ini, oh ini, oh iya makasih, biasa. Tapi kalau dibungkus, buat kita juga penasaran. Psychological effect. Jadi Tuhan memberi berkat supaya kita bisa menghargai berkat itu. Karena kadang-kadang kita banyak kali diberkati Tuhan, tapi take it for granted. Kita punya kendaraan, punya segala sesuatu, tapi biasa saja. Di orang-orang di bangsa-bangsa lain yang bergumul setiap hari untuk dapat minum aja susah. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah supaya kita lebih menghargai berkat-Nya. Pada saat dibalik masalah itu kita overcome, kita melalui masalah itu, baru kita lihat, wah berkat Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan kadang-kadang sengaja berkatnya itu dibungkus oleh masalah. Dan biar malam hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, saya datang kepada Kau melalui musim-musim dalam hidup yang kadang-kadang membuat saya tidak begitu melihat Tuhan. Tapi
Ajar saya untuk bisa bertumbuh mengenal siapa Yesus di dalam kesusahan saya. Ajar saya untuk menjadi orang yang berani untuk melangkah dengan iman di dalam setiap musim-musim kehidupan kita. Haleluya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita sambil keyboard akan memainkan instrumen ini, kita datang kepada Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, haleluya. Ajar kami Bapa, hidup di dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita angkat tangan kita datang kepada Tuhan. Ya namamu Tuhan, dan ajaiblah jalan Tuhan, ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Bapa, pimpin
sungguh Haleluya. 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 Besar setiamu Tuhan. Agunglah jalan-Mu Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami menundukkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mengakui kebesaran Yesus dalam hidup kami Tuhan. Di dalam setiap musim-musim di dalam hidup kami. Walaupun kadang-kadang di dalam musim itu ada banyak ketakutan ya Tuhan. Tetapi malam hari ini kami mau katakan kepada roh kami. Di dalam nama Yesus. Kuasa yang daripada Tuhan yang akan mengalahkan roh-roh ketakutan. Karena Tuhan memberi kami bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih dan ketertiban dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari ini Tuhan, roh dan kuasa yang sama yang sudah membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang akan memperlengkapi kami Tuhan, berjalan di dalam setiap musim-musim kehidupan kami, di mana kami akan berdiri dengan berani mengalahkan ketakutan di dalam setiap situasi hidup kami Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan masalah yang datang, tantangan yang datang, itu diwarnai oleh ketakutan yang begitu rupa Tuhan. Tetapi malam hari ini kami mau katakan Tuhan, bahwa setiap orang yang mengikuti Tuhan adalah seorang yang berani, yang berdiri dengan roh dan kekuatan yang daripada Tuhan, yang percaya dan yang setia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mau mengkomitkan hidup kami, mau menyatakan hidup kami, menyerahkan hidup kami, segenap keberadaan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau berjalan dalam setiap hidup, di dalam musim-musim hidup kami, untuk senantiasa mengenal Yesus, mengenal Engkau, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya Tuhan. Kami berlari mengarahkan tujuan pandangan kami. Apa yang sudah berlalu kami tidak akan lihat lagi Tuhan. Semua itu kami anggap sampah. Tetapi kami melihat dan mengejar pengenalan akan Yesus sebagai sesuatu yang besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari Bapa, kami sungguh rindu mengenal Engkau. Bukan hanya pada saat kami mendapat berkat. Bukan hanya pada saat segala sesuatu sedang baik. Tetapi pada saat segala sesuatu tidak sedang baik Tuhan. Pada saat angin besar datang, pada saat kegelapan mulai datang, pada saat kami menuruni lembah yang kelam, justru pada saat itu kami mengenal siapa Engkau Tuhan Yesus. Engkau adalah gembala kami yang menggendong kami pada saat kami lemah, pada saat kami hampir terjatuh. Bahkan mungkin kami jatuh, tapi kami tidak tergeletak Tuhan. Karena Engkau menopang tangan kami, Engkau menopang kaki kami Tuhan. Kami berdiri dengan kekuatan kuasa nama Yesus Tuhan. Tuhan, biar malam hari ini Tuhan, dari setiap kebenaran firman-Mu, dari bermacam-macam orang yang sudah Tuhan tolong Tuhan, kami melihat, kami rindu, kami mengenal Engkau langsung secara pribadi Tuhan. Kami mungkin melihat dan mendengar Engkau dari orang lain, tetapi itu bukan segalanya Tuhan. Kami sungguh rindu mengenal Engkau langsung pribadi di dalam kehidupan kami, melihat kehadiran-Mu, melihat kuasa-Mu langsung dinyatakan Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak hidup buat diri kami lagi Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu untuk terus mengadakan mesbah-mesbah doa di dalam keluarga kami Tuhan. Karena kami percaya di saat itulah berkat turun di dalam keluarga kami. Di saat kami meletakkan lutut kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat kami meletakkan lutut kami dan bertelut di hadapan Tuhan, pada saat yang sama kami berdiri di hadapan dunia ini, menyatakan siapa Yesus, menyatakan siapa Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoa Tuhan,
Barang siapa di antara kita yang mempunyai tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan, taruh tangan kiri kita di tempat yang sakit, taruh tangan kiri kita di dada jika kita ada masalah, pergumulan, tantangan hidup. Saya membuka kesempatan, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ruangan ini. Ada Roh Kudus yang mendengar setiap doa kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang berdoa di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap tangan yang ada di dada Tuhan, setiap tangan yang ada di tempat-tempat yang sakit Tuhan Yesus. Kami datang kepada Engkau Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa Tuhan. Yesus Bapa kami yang baik Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau memproklamirkan kuasa yang ada dalam diri kami Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati, berdoa di dalam nama Yesus. Kami berkata kepada penyakit kami, sembuh di dalam nama Yesus. Keluar engkau iblis yang mengganggu rumah tangga kami. Keluar engkau iblis yang mengganggu kesehatan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu menjamah kami saat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan curahkanlah kuasa-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan, siapa yang meminta dia akan menerima. Siapa mencari dia akan menemukan. Siapa mengetuk pintu dia akan dibukakan. Saat ini kami bersama-sama sebagai gereja-Mu Tuhan, mengetuk pintu surga. Biar Tuhan sendiri yang menolong kami di dalam nama Yesus Tuhan. Sakit penyakit semua disembuhkan. Anak-anak kami, keluarga kami yang ada di tempat-tempat lain, kami mau berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku itu menjamah mereka saat ini juga. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, dimanapun keluarga, anak-anak cucu kami semua berada, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada kuasa dari tempat maha tinggi dialirkan saat ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, buat semua tantangan, masalah, pergumulan di dalam kehidupan kami mau katakan di dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak mengganggu hidupku. Engkau tidak berhak mengambil damai sejahtera yang daripada Tuhan. Aku mau katakan dengan kekuatan, otoritas, kuasa dari Allah Bapa, di dalam nama Yesus. Kami bersatu hati Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Karena Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Karena Engkau yang berdiri berperang melawan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, siapakah kami Tuhan? Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, kami dapat melihat siapa Engkau ya Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami percaya, kami menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami menerima jawaban-jawaban yang daripada Tuhan. Kami melihat pintu-pintu yang sebelumnya tidak terbuka, Tuhan akan bukakan pintu-pintu itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam setiap keluarga kami berdoa, ada breakthrough di dalam nama Yesus. Ada satu kegerakan, ada satu kebangkitan di setiap keluarga-keluarga. Ada satu kegairahan yang datang dari Roh Kudus, di mana keluarga, setiap keluarga-keluarga akan diberkati, akan melayani dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, segala masalah yang Tuhan izinkan, Tuhan lihat kami mampu menanggungnya. Karena Engkau sendiri katakan masalah yang kami alami itu tidak lebih daripada kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas privilege, atas karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami rindu gereja ini dibangkitkan. Dari setiap keluarga-keluarga yang ada akan dibangkitkan, dibangkitkan kasihnya, dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan sukacitanya, dibangkitkan semangat doa lagi kepada Tuhan. Kami percaya, dan biar kami melihat kesatuan mulai ada, karena Yesus yang menyatukan kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan segala sesuatu ya Bapa. Segala masalah-masalah kami tahu Tuhan yang akan maju berperang dan melawan, dan yang akan membela kami ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, anugerah, kuasa yang baru daripada Tuhan, urapan dari tempat yang maha tinggi akan ada di setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Saya minta Pak Ramston untuk maju berbendera bersama. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami telah Kau beri kesempatan untuk beribadah di rumah-Mu pada malam hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan Kau telah memberkati kami selama seminggu dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami telah menerima makanan rohani Tuhan. Biarlah menjadi pegangan hidup kami dan rema dalam hidup kami. Tuhan, saatnya kami membawa persembahan yang sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang bisa memberi dan yang belum bisa memberi Kau berkati Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi gereja PRC dan pekerjaan kerajaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Panggil Engkau ya Bapa, Bapa terindah di dalam hidupku, lebih dari salamnya. Oh Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu. Memanggilmu Yesus, lebih dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau. Ya, baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Pengumuman cepat saja, minggu depan kita ada ibadah khusus dengan pengkhotbah tamu, dan setelah itu hari Sabtu tanggal 30 minggu depannya kita ada care group, dan di care group itu kita akan jadikan sebagai Thanksgiving di dalam gereja kita yang kita bikin di dalam care group. Nah, dari tanggal 30 kita ada Natal buat gereja kita, yaitu Desember tanggal 15. Desember tanggal 15. Dan di bulan Desember kita ada beberapa care group, kita akan nanti umumkan. Dan sebegitu aja. Ada pengumuman lain lagi Bapak Ibu Saudara? Nggak ada ya? Oke. Malam hari ini sebelum kita tutup, kita mau berdoa khusus juga untuk beberapa orang di antara kita. Saya mengundang Pak Ishak dan Ibu bisa maju ke depan. Pak Ishak dan Ibu akan berangkat ke Indonesia hari Rabu. Iya. Saya juga mengundang Ibu Eva bisa maju ke depan. Kita berdoa, Ibu Eva ada sedikit disenggol orang kemarin. Jadi, kita berdoa itu nothing ya, Tuhan bisa jamah. Ada mungkin ada badannya kurang enak atau apa, tapi kita berdoa untuk urusan-urusan legal yang lainnya biar bisa diselesaikan semua. Kita
Kita nggak tahu, mungkin mau dapat mobil baru kan buat Christmas ya. Aduh, suaminya mesti dileot ditengokin. Saya juga manggil Ibu Grace ya, lagi sakit Ibu Grace. Cuma di depan. Nanti bisa menghadap ke jemaat Bapak Ibu Saudara sama Ibu Grace. Saya minta dengan hormatan terus bisa berdoa mewakilkan jemaat, dan saya juga akan berdoa. Saya mengundang Pak Teddy juga ke depan. Pak Frans bisa maju ke depan. Pak Asek juga bisa maju ke depan sebagai wakil dari jemaat juga. Kita akan berdoa. Saya minta nanti Tante Ros memimpin berdoa untuk biar Ibu Grace disembuhkan Tuhan. Nanti Ibu Eva juga dengan segala yang sedang dihadapi sekarang, Tuhan tolong. Untuk Pak Ishak dan Ibu yang akan pergi melihat anak, biar Tuhan campur tangan. Tuhan tolong segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara.